Cek. Halo. Halo. Tes. Sebelum untuk memulai Apa? Sebelum untuk memulai podcast pada malam hari ini, Kita ingetin dulu. ini warning kita memberikan peringatan yang sangat Yang sangat penting lah biar demi kelancaran podcast. Gunakan handsfree, jauhkan keramaian, tinggalkan Narkoba. jauhi narkoba. Kita Jangan mulai. lupa bikin kopi dulu biar makin fresh. Kalau nggak suka kopi, minum susu. Kalau nggak suka susu, udah minum kopi aja, paksain, bodo amat. Terus kalau misalkan mau ngerokok, bakar dulu silakan. Kalau misalkan nggak punya rokok, tingwe aja. Kalau nggak punya tingwe, beli sendiri. Iya kalem. Ya, Malam-malam udah kita langsung aja ke intinya. Marilah kita buru-buru amat. apa-apalah. Ini ya Pak, kita kenalin dulu dong sama bintang tamu kali ini. Oh iya, BTW malam ini kita kedatangan bintang tamu yang sangat spesial, jauh-jauh dari negeri jiran Malaysia, bukan Dan juga mageran karena dia rebahan. Saya kenalin diri, silakan. Udah boleh nih. Udah boleh. Ayo. Oh, kukira kalian masih mau bacot. Enggak. Perkenalkan, nama saya Kokoh Ganteng, asli Condong Catur, yang biasa dipanggil Denny Tandra. Bukan dari negeri jiran tapi dari Wuhan. Terima kasih. Wuhan. Pak, berapa korban sekarang, Pak? Korban apa nih? COVID-19. Kalau itu sih rencananya saya mau naikin target saya ya. Soalnya di Amerika kan udah tembus 2 juta lebih. Di Indonesia masih ratusan ribu. Nah, saya mau targetkan di Indonesia tuh 276 juta aja. Kok COVID-19 kayak marketing ya, harus ada. Anda pikir ini Bitcoin, Mbak? Naik turun seperti dolar. Anda kira ini Binom Skui? Binom Skui, wow. Enggak, ini enggak sponsorin nama Binom Skui. Binom Squidus. Binom Squidus. Ayo, langsung ke topik aja, Pak. Ayo. Ya, pada pembahasan kali ini kita bakal bahas lagi. Lagi sih? Oh, ya, Yang belum, kita baru. belum dibahas. Kita baru ngebahasnya di balik layar. Di balik layar ini, Di balik suara. di balik suara kembali lagi bersama saya, host yang paling enggak Editor, tukang sensor. Host yang paling caur. yang paling gaje, yang paling enggak jelas. Namanya siapa? Sebutin dong. Pada belum kenal. Nama saya Abdul Hanif Arik, asli Yogyakarta. Asli Jogja, Mas. Makanan Jogja yang enak apa ya? Sengsu, Mas. Kok nggak enak semua ya? Enak, Mas, sengsu. Sengsu apaan? Sengsu. Bisa. Dan juga saya co-hostnya Arya Irdana Daulay. Dan ada editor Fresh level 3, helm Spetnas, AK-47, full attachment. Siapa namanya? Silakan. Oke, nama saya Iqbal, Mas. Selamat malam, Mas. Ya, tolong selamatkan nyawa kami kalau misalkan bintang tamu kita ini terlalu barbar. Soalnya yang paling barbar sini bintang tamunya udah. Nanti saya ke atas berapa menit, berapa jam. Iya. Bintang tamu jauh-jauh dari. Nah, iya. Ini kita harus siapin masker dulu. Kapan lagi kan kalian dapat bintang tamu dari Langsung dari. Kalau nggak percaya silakan kunjungi Instagram saya Denny_Tandra_ ya. Follower saya masih 182 kok. Ya, kalau misalkan mau ketemu langsung silakan bisa ngetes beneran Pembawa sih, Mas. pembawa. lebih tepatnya Pembawanya. Mas iklan Mas, tolong HP-nya, Mas. iklannya Mohon maaf, saya pacar saya ngechat. Bucin pas lagi podcast emang kebiasaan. Udah langsung ke inti. Kita langsung ke intinya. Kita mau membahas Ngegibahin. lebih tepatnya ngomongin Bukan. mencela Bukan. menghina Bukan. terus apa dong Dibicarain. Sama aja. Golok mana sih? Ada kan kartisnya copot lagi kan. Ya, ini kita langsung ke perkenalan dulu nih, gimana? Tentang kita lihat latar ini. belakangnya dulu. Latar belakang seseorang yang sangat-sangat banyak dibicarain menjadi public enemy di 2020 ini di akhir. Setelah Mas Lutfi, kali ini ada Mbak kedatangan bintang tamu baru.
dari Dan negeri. dia bintang tamu kita ada kerjaan dikit, coba dijelasin gimana profilnya Mbak Denis Kalista. Mbak Denis Kalista yang biasa kita sebut dengan Queen Cadel. mereka udah tahu. Seorang selebgram penjual bunga yang terkenal dengan menghina kaum-kaum anak kosan dengan mengatakan makan di mall itu hanya orang kaya. Lewat aplikasi kesayangan kita semua, TikTok. Kebanggaan bangsa, memberikan nutrisi ABCD dan juga zat oseng. Sponsor of sensu. Kok benar aku biasanya kalau misalkan di episode-episode sebelumnya juga kan kalau misalkan ngegibah itu di awal itu masih kalem. Cuma di sini tuh udah mulai menghujat. Sudah mulai panas, Bang. Iya, gini bentar. Kita langsung ke opening aja. Gini ya Mas ya, saya sebagai orang kan lebih enak tuh langsung menghujat. Tidak enak tuh ajak orang ngomong baik-baik. Gak Gak ada. enak ditahan pasti Gak kalau enak ngegibah. kita. Udah. Gatel. Hanya di podcast Ilmu Gibah kita ngomong jujur menghina tanpa Mencela. batas. Menghina dan mencela. Jadi untuk Mbak Denis Kalista ini langsung aja lah karena kesel sih. Kalem Pak, kalem. Karyesta. Tarik napas lewat hidung, keluarin lewat bakong. Udah keluar dari bokong kentut. Jadi gini, Mbak ini kan kayaknya kalau saya bilang nih ya, kalau misalkan ngomong-ngomong kayak gini nih, kalau misalkan ngaku-ngaku orang kaya, makan di mall, biasanya itu OKB. Tahu pernah dengar istilah OKB kan pasti kan? Apaan? Orang kaya baru. Oh. Kan istilah. Orang yang baru kaget popularitas. Bisa jadi. Biasa kayak gitu kan. Di SMA-nya itu nggak pernah jadi OSIS, nggak pernah dilihatin sama adik-adik kelas terus. Kakak cantik, kakak pernah tuh mungkin. Nggak pernah. Itu biasanya hari-hari tuh mentalnya di dulu itu. Iya, Kalau kena mental teman-temannya datang, ayo sini kita gimana? Iya. Jadi untuk kasusnya ini kan Kasus yang panas sebenarnya. ya kasus Banyak di yang kasus yang memicu. sekarang ini tuh ada nggak sih sebelumnya kasus-kasusnya itu dari Queen Cadel yang kita benci? kasus-kasus sebelumnya ya. Sebelumnya ya, saya ini dulu disclaimer dulu, saya bukan maksud menuduh, tapi saya mendengar info bahwa dia pernah menipu orang dengan menjual produknya, tapi jelek. Nah, harga jualannya itu kan nggak murah kan, yang bisa kita lihat dari 1 juta, 3 juta, sampai 15 juta. Orang waktu itu pernah lihat kan di YouTube. Di YouTube itu kan ada yang upload videonya dia yang tentang bunga gitu kan. Iya. Orang pernah yang sepaketan itu tuh 28 juta. Kalau misalkan dipisah itu ada yang 7 juta, ada yang 5 jeti. 5 jeti, 5 jeti, 7 jeti. Khasnya jeti. Khas banget ya. Puluhan jeti. Mukanya kayak peti. Wow. Kayaknya mati nggak pakai peti. Tergantung, Pak. Dia apa? Ya barangkali kalau misalkan Ya. bukan Menurutku sih dia mayor, mayor. bukan minor. Kelihatannya mayor, tapi nggak tahu nih. Oh mayor, bukan sergeant lagi ya. Kalau dia minor, artinya dia mentalnya kuat banget. Mental apa nggak gampang di breakdown. Jadi lu bayangin aja, dia dihina Indonesia 24 jam sehari. Lu bayangin, 72 jam 2 hari. Kan? 7 hari seminggu. 24/7 lah. Lu bayangin, tadi saya mau bilang jamnya Pak, cuma saya lupa berapa. Saya juga paham itu. Lu bayangin, Tinggal dikali aja 24 dikali 7 berapa? ya coba berapa? Malas ngitung bentar kalau. Ya sama aja lu. Ente kan lagi megang HP juga gitu kan. Oh enggak lagi enggak megang HP. Ya, Tadi ya udah, megang, padahal ya aku udah bucin. gitu. Bayangin aja mentalnya dia sekuat apa? Oh iya benar sih. Dia kasananya dia minor, mentalnya kuat banget. Tapi kalau dia mayor, ya udah. Iya. Apalagi kalau misalkan gampang dibikin mental breakdown biasanya orms. FPA, Alumni. Alumni. FP1. Gua. Takbir.
Jangan tuh. Iya. Lupa nggak bisa balik dia. Iya. Nggak bisa balik dia dari Arab. Nggak bisa ke. Oh ya nggak bisa. Jangan salah. Dia tanggal 10 ini udah nyampe di Indonesia. Wow, iya Udah benar. bebas dia di sana. Udah bebas. Tidak percaya. Ini kan tadi kan alumni. Alumni ini apa? Wiro Sableng. Wiro Sableng ya 2 tambah 2. 2 tambah 2. Kemudian 1. Wes. Jadi kita langsung ke intinya aja. Kita mau marah-marahin. Itu latar belakangnya Mbak Denisa tadi. Kan udah dijelasin. Terus kasusnya kan udah Kasusnya dijelasin. udah pada tahu kan teman-teman. Nah, udah mending kita langsung meluapkan emosi kita terhadap Mbak Denis Karista lewat podcast Ilmu Gibah. Mohon maaf nih ya, Mbak Denis, seandainya kamu nonton ini atau mendengarkan ini, mohon maaf banget. Kita nggak mau minta maaf Sebelumnya mohon maaf banget nih. Ya. Jangan malu-maluin yang nama Denny dong. Disclaimer Nih, nih. disclaimer. Pasalnya salah satu nih yang bawa nama Denny nih. Saya nggak kayak kau kira kamu ini ya adanya Denis Karista ya batamu cok. Ya, jadi ini kan pokoknya dibully mulu kan di tongkrongan gitu kan. Iya. Denny Karista pakai S. Bang, Gemes dah. pasien editornya Pak. Iya, makanya udah takabur Banyak sensor ini. dan juga dia itu apa namanya nggak bisa ngomong R, malu-maluin kaum cadel kayak saya. Kaum cadel merasa terhina. Makanya. Gara Anda Mbak Denisa. Ayo Mbak Cadel ikutin saya ayo ikutin apa kata omongan saya. Ular melingkar di atas pagar, muter-muter. R. 1 biru, 2 biru, 3 biru. Sampai 10 biru coba. Nah gitu. Kalau misalkan mau takabur, syaratnya harus bisa ngomong R dulu. Sebelum Anda takabur, Anda harus ngomong R dulu. Karena Iya. R itu wajib. R. Nggak malu di roasting anak kecil. Makanya kita masih muda loh, masih anak kos gitu. Masih mending kita. Kita miss point, anak kos setiap hari makan nasi kecap. Enggak juga sih. Kita, Pak. Kita. Kan Hmm. kita, Pak. Siapa lu? Masih banyak orang yang Masih bisa makan. banyak, Pak. iya. Hari-hari makannya nasi kecap, bahkan ada yang ke nasi padang beli nasi doang gitu kan, makan cuma nasi kuah, ya nasi kuah doang. Bahkan ada yang gaduhin nasi doang gitu kan. Ya yang lebih mewah dikit palingan cuma bisa beli bakwan. Bakwan lah, 5.000 dapat banyak. 2003, Pak. 2003. 2003 kenyangnya seharian ya. Nasi, Pak. Kasihan banyak. Itu yang lahirnya 2003 kasihan tuh. Kembalian apa? Bentar. Itu kembalian kok tanggal lahir. Bukan. Itu beli gorengan apa tanggal lahir? Iya makanya. Tolong mending daripada Anda menghina kaum kami, mending Mending Anda introspeksi diri dahulu. Iya. Sebelum Anda menghujat orang lain. Tidak Jadi- seperti kita. Iya. Langsung menghujat Anda. Nah, iya. Mending daripada nongkrong di mall mewah. Mewah. Bersama Terus di Kokoh mewah. belakangnya ada botol minuman banyak. Mending ke studio. Studio apa kos ya ini hitungannya ya? Masih kos ya? Ke tongkrongan lah. Ya ke tongkrongan lah. Ya pokoknya bebas. Di sini juga bebas. Lihat aja. Nggak bisa dilihat ya. Host kita host bintang tamu aja tiduran. Emang nggak boleh ya? Biasanya duduk Pak. Saya lagi diare. Kasian. Mending bawain kita Jack Daniels 1 botol. Saya ada tuh. Zong. Oke, lanjut. Lanjut. Jadi dari kasusnya Mbak Denis Karista ini bukan cuma menggeramkan warga Indonesia yang biasa, bahkan TV juga mengundang dia. Bukan untuk ditanya apa latar belakangnya dia, tapi untuk dibully. Dia diundang ke TV kan. Iya. Kalau kalian nonton videonya, dia diundang di TV itu cuma untuk diketawain, bukan menjadi sananya bintang tamu yang inspirasi. Nah itu poin. Dan gue pikirannya gue satu. Itu kan munculnya di Rastin ya. Iya. Di Iya. Nah, Bro. ini siapa Rum? Juga. Ya di bro. Nah, kok tim kreatifnya itu mikirnya sampai ke situ? Kalian tim kreatif nggak ada yang lain apa? Gak ada yang lebih.
Ini bukti. Ada loh, banyak loh artis kayak Raffi Ahmad juga ada segala macam. Mending Yonglek ngebahas konspirasi. Masih kalau Yonglek masih enak. Bahas konspirasi udah. Iya. Jerix kayak siapa kayak? Hey, Jering ingat di balik jeruji besi tidak bisa. Oh. Apa harus video call gitu kan? Di video call dari penjara terus jadi ngomong waspadalah. Tim kreatif juga bang. Gak apa-apa kalau mau ngomong ntar juga disensor sama editor. Kasihan editornya. Editor ya, Pak. Iya bener sih. Udah Prabono. Lanjut ya, dari kalangan masyarakat biasa, dari TV juga bukannya apa? Najih juga kalau misalkan bahas TV ya tadi kan si Mbak Dini kan bilang ini apa? Gak ada inspirasi, nggak ada inspirasinya, dia cuma dibully, cuma untuk diketawain semua masyarakat. Coba gue mau nanya dulu, inspirasinya dia apa? Ada nggak inspirasinya? Ada sih. Apa? Sih. Dia bisa membuat orang yang terkenal hanya dalam waktu 2x24 jam. Hanya dengan takabur. Hanya dengan ngomong mewah. Dan nggak bisa ngomong L. Dengan satu kata itu aja dia bisa terkenal. Lu bayangin, lu buat penghinaan seperti itu kan, ujung-ujungnya klarifikasi, minta maaf, dilakuin lagi. Udah akun Instagram banyak follower kan, terus YouTube ada yang nonton. Nah, udah. Jadi sekarang gitu, kalian kalau mau kaya gampang di Indonesia, hina-hina aja orang, hina-hina, bikin aja masalah, terus akhir-akhir kalian klarifikasi, udah selesai. Kayak misalkan dapat panggung kan? Dapat misalkan kayak misalkan gue nyuruh host utama kita Hanif untuk ngata-ngatain Iya. Jangan nanti kita panjang-panjangin aja kasih editor. Parlemen. Lanjut ya. Dari TV juga ngebully, bahkan juga Crazy Rich Surabaya yang dikenal, ini juga dikenalnya kan dari YouTube-nya Bondowani. Halo Mas Doni. Mas Dono. Bondowani. Dono Jancok. bahkan juga ini apa ikut membuli. Bukan membuli tapi menyindir secara halus. Menjadikan parodi. Jadi si Kim Jong Dut, Mas Steven. Iya, Mas Steven ya. Steven Dut. Oh, Steven Dut ya, bukan Kim Jong Dut ya. Kalau Kim Jong Dut yang dia juga memberikan sindiran secara halus kan, dikasih videonya nih sama si Steven. Tanggapan kau ya gimana? Gitu kan. Terus bilang sama Ko Melvin itu. Iya, Ko Melvin ini. Di atas langit masih ada Ko Melvin. Ko Melvin dong. Salah. Di atas langit itu masih ada Hotman Paris. Setara. Kita anggapnya setara aja. Melvin gimana bisa masak nasi goreng nggak? Bisa masak Indomie nggak sekarang? Ini apa? Dia sampai mana? Oh, Melvin. Si Melvin langsung balas apa? Dia bilang dia belum kaya. Ditanya sama Steven Dut kan. Ini belum kaya. Belum ke mall. Aku makan cuma di pinggiran jalan doang. Secara nggak langsung itu sindiran secara halus nggak? Mungkin iya. Gimana Pak bintang tamu? Denny, ya. Saya bertanya gimana dengan sindiran secara halus tadi itu dari Ko Melvin? Damage-nya nggak ngotak loh. Iya. Masalahnya gini, orang kaya aja deh. Kalian tahu nggak sih yang punya BCA? Ya, tahu kan? Makan di warung pinggir jalan pakai baju biasa. Setelah ya seadanya lah. Iya. Makan di warung biasa. Lu bayangin yang punya BCA aja makannya di warung biasa. Kagak sombong. Dia kalau mau makan di mall bukan makan di mall lagi. Mallnya dibeli dia. Gini juga nih. Kita lanjut ke Ko Melvin lagi ya. Kan dia juga walaupun dia udah sekaya itu, udah dapet titel, bahkan kita nyebutnya udah gelar lah ya. Gelar Crazy Rich. Gelar Crazy Rich. Dia tetap makan di pinggiran, masih makan rawon, makan soto. Tapi enak sih itu. Iya, emang enak gitu. Terus dia biasanya juga pakai mobil biasa makan situ. Kemarin juga kalau misalkan kita nonton video, kalau misalkan penonton juga nonton video Crazy Rich Surabaya ya, kan dia bawa Lamborghini. Pasti udah tahu dong kenapa dia bawa Lamborghini itu sebenarnya cuma mau manasin pas banget lapar kan. Ya udah sekalian keluar aja gitu loh.
Manasin mobil sekalian cari makan. Tapi mobilnya mahal, Pak. Iya emang mahal. Tapi kan itu kan karena ini kepepet juga kan, karena kelaparan pas lagi manasin mobil gitu. Karena nggak sengaja. Nggak sengaja. Nggak ada niatan untuk pamer. Bentar, mau ngasih tahu lagi nih. Disclaimer apa? Mbak Denis, itu Komelvin aja loh yang Crazy Rich Surabaya. Di videonya yang baru, tahu kan? Di video yang ini kan yang apa namanya ya, partinya Crazy Rich itu, dia masih numpak Supra loh. Masih naik Supra sama masih berani numpak Supra, udah. Numpak apaan? naik. Iya, masih berani bawa Supra gitu loh. Kayak nggak malu. Terus apa namanya ke partinya juga pakai baju biasa aja kan, udah ditunjukin buktinya. Ya, walaupun Gak tak kabur ya, walaupun juga partinya terlihat mewah gitu kan. living. Iya. Nyewa living. Anda kok baru ke mall aja udah bangga. Penghinaan secara tidak langsung. Iya. Saya itu 5 kali udah bangga, Pak. Baru ke mall cuma ambil Starbucks aja udah bangga, Mbak. Makanya Starbucks itu tuh ibaratnya tuh udah kayak apa ya? Kalau misalkan di kota kelahiranku ya, itu kayak udah nongkrong biasa gitu loh. Kayak tempat nongkrong biasa, ST 50.000. Tapi mohon maaf nih ya. Kita kalau ke Starbucks cuma ini ke sana kan, sebelum duduk tuh kita mesen kan. Tapi kita mesennya apa? Ice water free. Terus dibuat Insta story. Ya. Starbucks guys. Starbucks dong. Kalau gue untungnya sih dulu pas masih di Jakarta kan masih apa ya? Gue juga pernah ngambilin duit gitu kan. Gue kira lu miskin dari lahir. Enggak. Maksudnya gue juga apa namanya dikasih duit. Orang tua kan buat pergi gitu kan, dikasih 6 juta sekali jalan. Enggak, 100.000 gitu kan. Terus nongkrong di Starbucks gitu. Saya tidak takabur, nggak masukin ke Insta Story gitu loh. Bilang ya cowok nggak narsis. Sama saja. Saya pemegang gender equality di sini. Saya gender equality garis keras ini. Saya ke Starbucks kan, beli americano 55.000. Baik. Tidak pamer, ya apa yang kau harapkan dari kopi, Pak? Apa yang bisa dipamerin gitu loh? Apa yang dipamerin? Gak kayak Anda. Gini. Apa dengan nongkrong di pamer? Starbucks? Apa dengan lu nongkrong di Starbucks derajat lu auto naik gitu loh kayak? Enggak. Kalau misalkan main game RPG, lu apa namanya? Langsung naik level gitu ya? Iya, kayak misalkan ke Starbucks itu misi level tinggi gitu loh. Misi level tinggi dan sementara lu sanggup gitu kan. Dan lu langsung naik level gitu. Dan orang-orang merasa kayak, wah, Keren, Starbucks. iya, wah, Orang kita kaya. temenin aja yuk. Enggak murah meriah, Pak, enggak murah meriah. Pak Editor, Telat. gimana? Pak Editor gimana tanggapannya untuk kasus ini sebelum kita lanjut lagi? Ya, kalau mungkin sih tulisan sendiri ya. Sini. Ente kejauhan, ngomongnya kalau dari situ jauh ya. Saya aja 5 kali ke mall, depan rumah saya mall, belakang rumah juga mall, samping juga mall, udah biasa aja. Gini. Itu rumah parkiran Bang. Gini. Kok Ini parkiran. itu gua kalau ke Starbucks itu kalau misalkan ya rame-rame doang. Gua juga dulu pas masih SMA, pas zaman-zaman PDKT juga ya. PDKT balik-balik nembak. Duh kok jadi keinget ya sakit. Udah. Jangan curhat, Pak. Udah beda topik, Pak. ASBB lur. Gini. Dengan uang 100.000 itu juga apa ya? Paling uang itu cuma habis buat makan. Itu pun bukan makan di mall. Jadi ke mall itu tuh cuma keliling, jalan kaki, ngeliat yang seger-seger gitu kan. Atau enggak pas zaman PDKT nemenin doi kemana gitu. Atau doi mau makan ya udahlah ikut. Enggak ngambur-ngamburin uang. Paling kalau ngamburin uang itu keluar ke mall nyari makan di pinggiran jalan. Ingat loh Jalan Mbak tuh Dini. lebih enak loh, Pak. Iya. Keliling. Ingat Mbak Dini. Iya. Apalagi seafoodnya, Pak. Jangan apa? Kan tadi kan sampai ini ya. Jangan dipotong makanya ya. Ingat di pinggir jalan itu enak, ada nasi goreng tuh kan. Terus ada apa lagi? Ada sate ayam gitu. Sate ayam itu kalau di pinggiran jalan itu yang paling mewah. Sate kambing, Pak, mewah tuh, Pak. Enggak, maksudnya kan sate ayam kan Yang paling mewah itu PSK.
Wah itu tuh Pedagang sate kiloan. Itu wah kalau udah makan apa dibandingkan dengan makan di mall kayak Anda Mbak, kita lebih memilih nongkrong di PSK. Pedagang sate kiloan. Iya. Gini ke Bandung gitu ke puncak gitu kan, mampir ke PSK gitu. Iya, lagi naik gitu kan gabut. PSK dulu lah, waktu itu kan sama keluarga kan. Makan sate. Itu udah mewah banget loh, soalnya habisnya 1 juta loh makan banyak. Daripada Anda makan di mall juga tidak kenyang. Cuma buat apa naikin derajat, ternyata tidak, turun kasta Anda, dibully sama warga Indonesia, warga seluruh Indonesia. Tapi hebat tuh. Gua akui dia memang hebat. Dihina satu Indonesia, bos, mentalnya kagak breakdown. Mbak, kalau misalkan mau di breakdown mentalnya, kita ini aja ya. Main ke pos. Main kesini aja, main ke tempat tongkrongan. Di Jogja jangan. Hei, jangan buka kartu, disensor Bapak. Oke, kita lanjut. Untuk keadaannya sekarang kan dia masih kuat lah ya. Masih kuat dan panggungnya semakin banyak setelah melebarkan sayap ke dunia pertelevisian dan diundang beberapa artis untuk ya istilahnya collab ya Pak ya. Iya. Collab. Tapi diundang ke enggak soalnya ada orang bijak mengatakan tahan dulu. Ada orang bijak mengatakan seseorang akan dikenal atau mereka ini adalah orang yang kira-kira mantap gitu loh, yang kastanya udah tinggi kalau udah masuk ke. Bentar ya, Deddy Corbuzier pernah mengatakan don't make stupid people famous. Tapi kan dia memang bodoh. Dia udah famous duluan, pasti bakal diundang dong. Gue yakin sih habis diundang dia klarifikasi terkenal bos. Centang biru mas. Centang biru endorse kemana-mana, melebar gitu kan. Iya. Panggung dapat lagi. Terus kalau enggak bikin apa? Ya lanjut jualan bunga. Kalau misalkan nggak laku, clothing, biasanya gitu. Kalau enggak buat masalah lagi. Konveksi gitu. Iya, konveksi. Tapi nanti nggak kebayang kalau misalkan dia buka ini kan clothing, toto ini apa? Baju gambar mukanya Mbak Denis. Terus itu yang pakai bajunya kayaknya dilempar di jalan pakai telur sama tomat deh. Iya. Gue yakin sih. Dan itu kayaknya modelan bajunya bukan baju cotton combat pasti. Ngomongin baju, keinget Supreme Magelang ini. Wow. Masih ingat kan ada kan Supreme Magelang? Bentar dulu, gue belum selesai. Bentar dulu. Jadi bajunya itu tuh modelannya bukan bahannya cotton combat 30, 24. Tapi tahu ini kan baju pining-pining dijual di pasar. Tahu Pak. Gitu modelannya. Yang panas itu kan. Oh iya. Sekali pakai kalau siang hari rasanya kayak mandi. Iya, yang pakai anak kecil gitu yang kan. Yang enggak nyerap keringat itu kan. Iya. Enggak mau dicuci. Iya. Kering terus kan. Tapi dijualnya 200, 300 gitu kan. Wah. Itu 200 retail Pak itu. Iya. Baru retail itu. Itu retail loh. Belum reseller segala macam. Tadi ditanyakan banyak. 1 juta. Misalkan gue yang beli gitu kan, Mbak, kok mahal banget 200.000 dengan kualitas baju kayak gini? Oh, mahalnya bukan di situ mas, di mana? Di pengirimannya. Lah, pengirimannya di mana? Spesial. Bukan Mbak. Spesial Dennis Krista. Bukan Mbak. Mahalnya dari mana mas? Dari muka saya lah, viral. Bener nggak? Bener sih. Nggak? Kalian pakai baju ini kalian auto terkenal. Auto mewah. Sobat, dan gini juga sih kesannya juga kan kalau untuk tiktokers juga kan, untuk tiktokers yang mau nge-reply si videonya Dennis kan, sampai dia juga ngomong kan, sampai lihat fansku ntar aku reply kok satu-satu. Fans Anda juga yang nge-viralin masalahnya, dimulai dari Anda dan diteruskan ke kita juga, dan kita juga ngapain ngebahas. Jadi gini ya, sebenarnya itu dia kalau kagak ada yang notice dia kan, dia kagak akan terkenal. Mau seumur hidup pun dia mau hina, kalau gak ada yang mau notice dia gak akan terkenal. Iya. Cuma karena netizen Indo gatel, mereka itu biasa udah panas duluan, udah curi-curi star kalau di balapan. Nah mereka tuh gitu, terlalu sensitif mereka sebenarnya. Apa ya?
kayak Netizen Indonesia tuh netizen Indonesia tuh benci kedamaian. Nah, mudah dipanasin. Iya. Mau bilang kita benci dia, tapi yang buat dia terkenal ya kita. Kita sendiri. Kita Sebenarnya sendiri, mengangkatnya tanpa disadari. Iya. Ya contoh aja, gampang tersulut emosi. Sumbu pendek. Demo. Iya. Sensor. 212 Wow, Wito Sableng. penolakan. Aduh, nggak apa-apa. Di luar konten. Di luar konten bahaya tuh, bahaya. Kijang satu. FP1 Wah. Coba kita buat memanjang-manjangkan durasi, mending sekalian mending searching komen-komennya juga deh. Komen apa yang menghina gitu loh. di Enggak, Twitter atau dengar enggak sih, aku sih sempat lihat sih ya di salah satu akun platform YouTube itu, nggak tahu punya siapa. Katanya yang bahas dia, katanya dia tuh sebenarnya buat video kayak gitu buat nyindir temennya. Sebenarnya menurut pengakuan Mbak Denisha itu cuman buat nyindir temennya yang nggak segolongan, katanya yang nggak sefrekuensi sama dia. Tapi kalau menurut aku sendiri sih dia itu bukan nyindir temennya, kayak nyindir orang-orang di bawah. nah Enggak, gini loh. Kalau nggak sefrekuensi, ya siapa juga yang mau sefrekuensi sama orang takabur gitu loh. Pasti orangnya ini tuh humble lah. Aku yakin lebih kaya daripada Mbak Denis. Tapi dia itu humble kayak Ko Melvin. Bener nggak? Pegang omongan gue. orangnya nggak mau berteman sama Anda karena Anda tuh terlalu, kalau menurut saya terlalu ria, takabur. Dan orang-orang kayak Mbak Denis ini kan pasti kan juga kayak apa ya? Kalau misalkan temen gak mau ikut gitu kan, gak mau apa, pasti kan kayak ngajakin temen, udah jangan temenin dia lagi yuk, ini kayak dicengin. dia itu kan kayaknya orang yang kalau datang di tongkrongan kan, terus jangan main sama dia. Kalau nggak gini, pas datang di tongkrongan teman-temannya, aduh balik yuk. Nah kalau nggak dia di tongkrongan kayak gini nih, kalau dia ngomong gitu kan, pasti bilang langsung galau tuh. Nah dia tuh orang-orang tongkrongan kayak gitu tuh mungkin. Makanya dijauhin kan. Terus katanya apa? Menyindir anak-anak tongkrongan ya? Temennya, menyindir temennya kan? Kagak, itu mah klarifikasi biasa, cari alibi. Iya, banyak orang Indonesia kayak gitu. Gampang kalau misalnya orang Indonesia itu juga ya nggak itu gitu loh. Untuk menyerap informasi tanpa bukti gitu kan. Bentar, aku nanya dulu. Nih udah dibuka nih comment sectionnya. Makasih Iqbal. Komen pertama dari Sky Records. Nggak usah disebut. Nggak disclaimer. Harus gitu. Tata tertib dunia internet harus gitu, harus semut tambah. Lumayan, pansos. Ya, karena gini. Kalau misalnya kita lihat artikel kan yang menyangkut tentang komenan-komenan di sosmed kan kita harus menyebut nama. Iya. Anda belum tahu nih. Itu karya seni mereka. Iya. Oke, kita lanjut aja ke selanjutnya. Ini di YouTube. Kita sebelum itu kita jelasin dulu ini dari YouTube-nya. Dari platform TV sih. Iya. TV yang di YouTube kan. Nah itu. Katanya Dan dimonetize. Katanya YouTube lebih dari TV. Boom. Tapi kok konten-konten TV masuk di YouTube? Nah itu dia. Gini. Ya kita jelasin juga kan dari TV. YouTuber main di TV. Dan ada 1, 2, 3, 4, 5 dan 6 titik AdSense. Wow. Yo. Yuk fokuskan ke komennya yuk. Ke komen. Vire YouTube. Bersyukur loh kalau misalkan aku sebutin namanya. Kalian juga siapa tahu nanti jadi viral. Udah. Lanjut. The point, Mbak. Dia tekan. Kalian sadar nggak sih? Selalu nge-up orang-orang seperti itu. Aku yakin kalian semua orang berpendidikan. Tapi kok seperti ini? Apakah hanya karena uang kalian bisa mengabaikan reputasi dan kehormatan kalian? Itu kan gue bilang apa? Kreatifnya tuh otak kagak dipakai. Salah bukan salah Denis Karista juga, salah kreatifnya juga ini. Salah tim kreatifnya. Iya. Kamu undang Mbak Denisa juga. Bentar, kok kalian main motong? Ini belum selesai komennya. Coba tanyakan pada hati nurani kalian. Sangat miris pertelevisian Indonesia. Apakah nggak ada niatan memperbaiki pertelevisian Indo? Sampai kapan begini-gini terus? Bukannya sok pintar. Dan maaf kalau kata-kata saya menyinggung kalian orang-orang berpendidikan. Emang berbicara fakta sih. Kalau fakta tuh, kalau misalkan kayak kita nih udah nggak bisa ditutupin lagi sih. Ya
gini loh dari komennya Mbak Thomas nggak tahu siapa sih ini kak aja ya kak Vire bener gimana orang-orang nggak lari ke YouTube, gimana TV nggak sepi kalau yang disuguhin ke penontonnya cuma yang lagi viral doang tanpa memperhatikan apa senjang usia anak yang nonton juga. Bentar nih, lagi viralnya kalau viralnya bagus. Ini viralnya kayak gitu. Iya chaos nggak ini apa ya bener juga nih untuk sebutin kan nih nama channelnya Untuk ya boleh sih. nah, Boleh, lumayan pansos. untuk Trans TV tolong perhatikan lagi pertelevisian Indonesia, Terutama acara brownies. ingat segmentasi penonton itu jangan cuma emak-emak yang Sen kiri belok kanan. nah itu salah satunya yang cuma kerjanya masak gitu kan, nunggu suami balik. Ingat, anak-anak juga nonton pasti. Pokoknya malah tontonan seperti ini merusak generasi penerus Bangsa. Jadi dia mencontoh si Mbak Denisa ini kan lebih parah lagi nanti tahu ada yang lebih tahu anak kecilnya ada yang lebih parah lagi gitu kan. Nanti anak kecilnya bukan jadi generasi penerus bangsa, tapi jadi. Lanjut komen 2 dari MFXX. Ini cowok nih. Wah, anjir namanya. MFXX. Post, dislike, komen. Nama yang beneran dikit apa? Enggak, pas. X-nya enggak tambah satu lagi. Ulang lagi nih komennya nih, kalian ganggu. Pause, terus dislike, terus komen. Yang bikin nih orang naik karena kebodohannya. Ya kalian sendiri. Silakan tonton, semoga terhibur. Apa terhiburnya gitu loh? Nggak ada menghiburnya. Nggak ada. Mending nonton podcast Ilmu Gibah. Tidak mendidik tapi menghibur. Nah itu unfaedah dan menegangkan. Dapat Samsus smoker. Dapat Samsus batang. Nah itu kok komennya kok itu tuh. Ya salah. Nggak. Pokoknya kayak Dayat sama M. Lanjut. Ini nggak penting komen kayak gini. Trending 1 YouTube selera humornya belakangan ini lagi receh dari Pace Komputer checklist. Pace komputer. Saya nggak tahu dia. Timur bos. Timur boy. Saya support lu. Kakak saya support kau pasti. Kak, saya support. Oke. Ini juga apa bener sih selera humornya juga yang kayak jokes di Instagram yang nggak lucu gitu kan, Nggak masuk Pak. yang nggak masuk, kita nggak paham. Nggak ngomongin TV tuh makin kesini tuh bukannya makin berkembang atau malah makin menurun. Iya, Kalian mau tukang bakso lewat depan gang malam-malam? maaf disclaimer tit. Ya kayak akhlaknya Denny lah pokoknya. Gak apa-apa sih sebenarnya. Oke, ini si Denny lagi ngelinting dulu lah pokoknya lah. Lagi ngeting gue, kita lanjut ke komen selanjutnya. Kita ke next comment. Kok jadi baca dari komen? Penutup. Selanjutnya ada Ibnu Arifin. Mas Ibnu. Kak Ibnu. Kakak. Orang saya kayak gini jadinya. Ini di bot orang kiri maksa. Ya jadi kayak gini yang dimaksud. Orang kere bukan orang kiri. Kiri, Pak. Kiri itu tidak mampu. Maaf. Bukan kere kalau buat Denis. Kele. Cadel, ingat. Wow, ada hadis kayaknya ini. Emang ada hadis panjang sekali. Ada Ustadz online. Iya, ada Ahmad Said namanya. Tapi ini panjang, jadi kita nggak bacain. Pokoknya garis besarnya ini pasti kan menceramahi. Anda sampai diceramahi sama orang agamis. Iya, tapi ujung-ujungnya pasti menghina. Coba kita lihat. Oh enggak, ini dari kutipan dari surat Al-Waqiah dan surat Al-Hadid. Janganlah kau berbangga diri. Semacam itulah. Jangan sombong lah di Anda kok hafal? Saya ini lagi mempelajari Islam belakangan ini. Wow. Kapan mau masuk, Mas? Skip sih. Saya Saya masih sayang. Wow. Sensor. Lanjut. Itu banget videonya. Lanjut ke selanjutnya ada Kak Laila Lalu. Lalu. Apa cuma di Indonesia orang dihujat terkenal? Yes. Benar. Ya, benar, fakta. benar, Mbak. Fakta itu, Mbak. Fakta.
Selanjutnya ada lagi dari Sebentar Mas. Sebenarnya bukan orang dihujat yang terkenal, orang yang buat masalah di Indonesia pasti akhirnya dapat panggung. Bener nggak? Iya. Foto kaya sih. Atau kaya. Panggung di mana-mana. Endorse naik. Oke. Terus komen selanjutnya ada dari Kak Sob Celebes Rider. Tapi ini hadis lagi. Dari Al-Qur'an, kutipan Al-Qur'an. Banyak ustaz online sekarang. Gak tahu kayaknya buat ramein komenannya aja. Gak tahu Intinya intinya juga sama aja menghujat. Jangan Ya kayak sombong. Komelvin lah. Menghujat secara halus. Itu bukan secara halus bos, itu secara agamis. Nah, ini beda lagi. Terus selanjutnya ada Bintang Palestina. Oh, Oh my god. kok namanya DP banget. Makanya. Bintang Palestina. Nah, kita baca komennya. Oh my god. Beginian aja trending 1. Betapa tingginya selera tontonan netizen plus 62. Tinggi sekali. Buktinya trending satu. Ya buktinya trending. Yang nonton emak-emak. Nah, satu komenan lagi, habis itu kita tutup. Komenan terakhir. Komenan terakhir. Wah, ini panjang nih. Tapi menarik. Pasti kita baca. Dari Stars, jadi Shar 99. Sar Nenen 99. Nine. Beda. Nih. Apa masih ada orang yang peduli dengan konten yang positif dan edukatif? Saya juga membuat video atau konten kreator yang berisi video edukasi, vlog, tutorial, cover, dan masih banyak yang lainnya. Gak jadi, ini promosi channel. Aduh. Gak apa-apa. Naikin gak nih? Nggak usah. Gak usah. Skip. Ya udah, gak valid berarti ya. Rizalus Solin XD. Rizalus Solihin XD. Kita HD. Kan jadi Ewing. HD. Hadi. Hadir. Kan Sama HD. aja HD bacanya Bapak. Bahasa Inggris. It's. Selanjut komenannya adalah stop membuat orang-orang bodoh menjadi terkenal. Stasiun TV-nya pun cuma mentingin rating. Rating. Oh, tawa rating tuh dibutuhin di TV. Iya. Anda pengen rame tapi Anda tidak memikirkan segmentasi Dampaknya. gitu loh. Dampaknya. Apa manfaatnya? Dan juga ini sebagai penutup ya, kita mau ngasih tahu yang mulia, Terkhusus. ketua yang terkhusus yang mulia, Lord Game Master, yaitu ketua KPI. Tolong diseleksi lagi. Sampai KPI. Enggak, ini kan tontonan TV. Oh, iya. Diseleksi lagi gitu loh. Diperhatiin juga gitu loh. KPI pernah ngomong nih, gue pernah dengar kan. KPI bingung sama orang Indonesia kok suka tontonan yang tidak berkualitas. Hei, Anda yang memberikan izin, Bapak. Anda tidak ngecek lagi. Pak. Artinya apa, Pak? CGI-nya tak sangat terbaik. Ku menangis. Ku menangis Tatat. di web. Apa itu? Tontonan apa itu emang terbaik tontonannya. Dan juga terkhusus untuk Mbak Denis Kalista. Ingat, quote penutup dari Dono Pradana selaku host dari Bondowani. Di atas langit masih ada Melvin. Bentar. Ada juga pesan dari opening Soundsmoker. Tet 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 tet. Ja- Tet 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 tet. Bro, nggak benar. Ulang lagi. Tet 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 tet. Gitu. Untuk Mbak Denis. Tadi kan udah di atas langit masih ada Melvin. Sama- Dan di samping Melvin juga ada Hotman Hotman Paris. Paris. Yang mulia Lord Face level 3, Sped Helm, Backpack level 3, M24. Ya udah, capek juga sih ngegibahin orang kayak gini. Sebenarnya kita ngomongin dia tuh makin naik loh dia sebenarnya. Kok kita masih aja lanjutin ya? Ini Salah nggak paham. siapa ini? Iya. Ya kita juga nggak mau disalahin sih. Cuma kita perlu konten, Pak. Iya, kita perlu konten. Semoga aja bisa buka dolar dan jangan dolar kuning. Nah, ini tugasnya Bapak editor
Iqbal Maulana Firdaus. Sebagai markas. Sebelum ditutup saya mau bertanya ke Bapak Iqbal Maulana Firdaus, apakah siap untuk menyelamatkan nyawa kita? Kemungkinan kalau tidak lupa siap. Siap ya Pak, Anda bertanggung jawab. Nyawa semua kru Barat Timur Production. Yaudah, pos utama silakan ditutup. Belum ini? Udah. Ya mungkin cukup sekian dari kita karena udah capek ngomongin hal-hal yang nggak mutu seperti ini. Ya. Pak, sebelum ditutup mau nanya dulu nih. Boleh. Nanya terus curhat. Curhat dong. Beda. Pak mau nanya. Kita main kapan? Saya